A5 nomor 8. Iya, persoalan rumahnya Pak Prihandon ini adalah pengalihan rumah dan tanah tanpa hak, ilegal. Jadi persoalannya gini, ini hanya pinjam meminjam uang dari almarhumah istrinya Pak Pri. Pak Pri itu tidak tahu menahu. Nah, dalam transaksi Pak Pri Bayangan dihadirkan oleh notaris. Notaris yang membuat itu sekarang yang bersangkutan bermasalah hukum, ada saya dengar sih di penjara ya. Nah, karena itu kita menggugat di pengadilan, melakukan perlawanan. Karena sebagai pemilik, kan ini gunung gini, ini kan hak kita bersama. Pak Pri punya hak di sini 50%. Kita gugat di pengadilan. Sekarang lagi berjalan pengadilannya. Nomor 1212 itu ada, strip PDT titik G strip 2022 strip PN Tangerang. Nah, itu nomor gugatan kami. Terus di Polda juga, kita juga udah melakukan. Cuma Polda masih melihat bukti-bukti lain. Bukti lain yang lagi kita cari. Seperti bukti transfer, terus bukti pemalsuan dokumennya, fotonya yang Pak Pri Bayangan ini. Itu yang kita lakukan. Jadi ini benar-benar ini zolim, penzoliman. Tapi itu kan tidak didengar oleh penegak hukum yang mengeksekusi ini. Kami udah minta tadi, eksekusi ini tolong dibatalkan. Karena proses ini masih lama. Ini baru di pengadilan baru 3 kali. Belum mulai berjalan, cuma dipanggil-panggil kan yang terkait 9, saya gugat itu 9 orang. 9 orang yang tidak hadir itu cuma 1. Arki itu yang nomor 6. Itu yang lainnya hadir. Sama Sigit pun mewakilkan ke orang, tapi itu ditolak oleh hakim karena nggak punya surat. Illegal standingnya nggak ada, surat kuasanya atau surat perintah menghadiri sidang karena dia kan karyawan Sigit. Nah, itu nggak punya. Nah, dalam rangka itu kita tetap melakukan perlawanan sampai ini benar-benar ingkrah ini kasus ini. Jadi di sini benar-benar memang ada zolim perbuatan IFS, perbuatan Sigit dan yang terkait lainnya yang kami gugat itu. Gitu Pak Sugeng. Mungkin saling mengenal nggak Pak dengan notaris ataupun Pak Pri Bayangan? Enggak, tidak ada, tidak mengenal. Mungkin dia ini Ya, masih di Villa Bintaro Indah, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Kegiatan bisa dijelaskan Pak? Baik, jadi kami sini melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebidang tanah dan bangunan, yang dimana tanah dan bangunan ini berdasarkan gross risalah lelang. Jadi pemohon eksekusi ini memenangkan lelang melalui kantor lelang negara KPKNL Tangerang, yaitu Ibu Nur Aulia sebagai pemenang lelangnya atau pemohon eksekusinya, yang dimana telah dilakukan unmanning atau teguran kepada termohon eksekusi untuk menyerahkan secara sukarela objek hasil lelang tersebut. Dan kemudian selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan penetapan yaitu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan. Informasi memang kebetulan hari ini memang ada sidang ya Pak? Betul? Betul, memang ada gugatan yang diajukan oleh ahli waris termohon eksekusi, namun gugatan itu pun sudah diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan sudah dipelajari. Karena itu gugatan dari termohon eksekusi sendiri oleh Ketua Pengadilan masih diabaikan karena di dalam undang-undangnya diatur bahwa eksekusi
yang bisa ditangguhkan itu kalau ada perlawanan dari pihak lain atau pihak ketiga. Demikian. Lalu hari ini Pak, selanjutnya bagaimana Pak? Selanjutnya ini eksekusi ini memang tadi agak alot, bernegosiasi dengan termohon ataupun kuasanya, namun sudah berhasil kamu keluarkan barang-barangnya, nanti akan kami pindahkan ke kontrakan yang sudah disiapkan oleh pemohon eksekusi. Jadi barang dan orang yang akan kami pindahkan ke kontrakan tersebut. Pak, kita lihat tidak ada tulisan eksekusi atau apa itu. Saya jelaskan Pak. Baik, memang terhadap objek eksekusi tidak wajib kami pasang plang bahwa rumah tersebut akan dilakukan eksekusi. Itu karena tidak ada aturannya, tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Namun pada termohon eksekusi sudah dipanggil oleh ketua pengadilan negeri itu untuk dilakukan teguran atau peringatan. Baik. Ada closing terakhir gitu Pak penyampaian dari Bapak Solisita? Ya, dari kami ya adapun yang disampaikan oleh termohon eksekusi sendiri yaitu terkait adanya pemalsuan dan segala macam itu, kami hanya menyarankan supaya dilakukan upaya-upaya hukum yang bisa dia lakukan terkait adanya dugaan pemalsuan dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Miska selaku dicek dulu. Selanjutnya apapun yang terjadi alhamdulillah Bu. Pemohon. Jadi selanjutnya pemohon siapa? Kan Aulia. Masih keluarganya. Keluarga Pak. Enggak, Aulia bersangkutan, bukan Anda. Aulianya akan sama dari kan dia yang bermohon. Kecuali pakai mengantar suaminya. Enggak, jadi masalahnya gini. Dalam gugatan nanti apa kita cantumi itu? Oh gitu. Nah, iya, kita pemohonnya bukan Anda. Aulia suruh ke sini. Datang ke sini. Itu akan masalah ya ini yang terbaik ya saya kasih tahu ya, supaya paham. Udah Iya, iya. Saya paham nggak supaya paham aja. Nanti akan melemahkan.